saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sripuko TV dan Tribun Sumsel TV, kita kembali ketemu dengan program Sumsel Virtual Fest 2020 edisi Rabu 18 November 2020 dengan tema lain dari yang lain, selamatkan keluarga dari ancaman DBD atau demam berdarah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada dua narasumber yang sudah bergabung dengan kita. Pertama Mbak Dion Atika Pramasari SKM MKM. Kebetulan beliau dipercaya mengelola atau penanggung jawab program DBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Yudi Setiawan, SKM MKM, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kota Palembang. Selamat pagi Mbak Dion. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dion. Halo. Waalaikumsalam. Kemudian juga kami sapa Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Salman. Pak Yudi dan Mbak Dion atau Bu Dion, pagi ini kita justru membahas yang kurang familiar dalam 6 bulan atau 7 bulan ini gitu. Namun sangat riskan sekali dalam persoalan gitu. Di tengah pandemi COVID-19 terkesan atau seakan-akan gitu, bukan berarti demikian gitu. DBD terlupakan bagi masyarakat gitu. Padahal konsekuensi risiko demam berdarah ini justru lebih banyak yang fatal gitu. Hanya saja barangkali karena ini sudah musiman, Dinkes dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi lebih baik gitu. Tercatat di catatan kami, DBD di Kota Palembang pernah meninggi pada bulan September. Dan catatan untuk Sumatera Selatan kami kebetulan belum mendapatkan, nanti Mbak atau Bu Dion bisa menyampaikannya. Dan bagaimana tren, karena pada saat-saat ini musim yang selalu berubah, hujan, panas, yang memungkinkan jentik nyamuk bibit demam berdarah itu selalu berkembang dan meluas kemana-mana gitu. Untuk pertama kali mungkin Mbak Dion bisa memberikan gambaran dari sekian kota dan kabupaten mana pandemi ataupun yang tertinggi di Sumatera Selatan mengalami demam berdarah. Silakan Bu Dion. Baik, terima kasih Pak. Seperti kita ketahui, demam berdarah masih merupakan penyakit yang menjadi masalah di Sumatera Selatan maupun di Indonesia, yang ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Untuk situasi terkini di Sumatera Selatan sendiri sampai dengan tahun 2020 bulan Oktober itu tercatat kita sebanyak 2020 kasus dengan 3 kematian. Dibandingkan 2019 memang mengalami penurunan sedikit 2020 pada tahun 2019 kematian. Mbak Dion. 2120 kasus dengan 3 kematian pada tahun 2020. Kematian. Ya. Iya. Lanjut. Seperti itu. Dengan 3 kematian yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, dan Muratara. Seperti itu Pak Salman. Ya. Kebetulan itu untuk distribusi jenis kelamin, Sumatera Selatan itu tercatat itu laki-laki 54%,
untuk tahun 2020, sementara perempuan itu 46%. Jadi kasusnya notabene banyak terjadi pada laki-laki pada tahun 2020 ini. Untuk kasus tertinggi itu masih terbanyak itu berada di Kota Palembang, terus disusul dengan Kota Prabu Muli dan Banyuasin, seperti itu. Namun kalau dilihat dari angka kesakitannya tersendiri, itu merupakan capaian, maksudnya itu target program demam berdarah itu adalah angka kesakitan. Malah Kota Palembang itu angka kesakitannya itu kurang, maksudnya sudah masuk dalam target capaian, tidak melebihi angka target, seperti itu. Yang melebihi target itu malah adalah Kabupaten Kota Prabu Muli, Kota Pagar Alam, dan Lubuk Linggau, seperti itu. Dan satu lagi untuk jenis kelamin, untuk kelompok umur di tahun 2020, 40% itu berasal dari kelompok umur, 41% berasal dari kelompok umur 5 sampai 14 tahun. Itu pada anak usia sekolah. Ya. Seperti itu Pak Salman. Baik Mbak Dion, saya mencatat 3 kabupaten yang cukup tinggi, yaitu Palembang, Prabu Muli, dan Banyuasin. Iya. Dari ketiga itu faktor yang penyebab utama, apakah lingkungan kebersihan atau kepedulian masyarakat yang kurang, atau barangkali peran serta masyarakat dengan dinas kesehatan yang belum optimal? Baik, kalau masalah DBD itu sebenarnya kenapa ada di 3 kabupaten tersebut, 3 kabupaten kota tersebut, kalau dari kita itu sendiri, demam berdarah itu sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi pada saat musim hujan, itu biasanya perindukan nyamuk lebih banyak, dan itu kurang diwaspadai. Terus juga itu karena kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk itu berisiko kepada penularan vektor, penularan ke manusia, terjadi satu orang ke orang lain, seperti itu juga menyebabkan pengaruh dari kepadatan penduduk. Masalah kebersihan sebenarnya kabupaten kota itu merupakan kesadaran pribadi ya Pak. Kalau dilihat dari sini sih berarti tingkat kebersihan mereka kalau bisa dinilai mungkin agak kurang. Tapi kalau dibandingkan kabupaten lain sih sebenarnya juga mereka juga PHBS-nya masih kurang bisa kita katakan baik, karena DBD itu ada kegiatan kait gerakan satu rumah satu jumantik seperti itu, yang dimana semua masyarakat dituntut untuk melakukan 3M. Sejauh ini seberapa besar pengaruh kondisi topografi alam? Karena yang saya catat kalau Prabu Muli itu daratannya tidak banyak yang rawa, tetapi kalau Palembang dengan Banyuasin itu memang banyak gitu. Apalagi Palembang terkenal dengan kota yang paling banyak anak sungai gitu. Meskipun sebagian sudah ada yang tertutup gitu. Apakah itu juga sangat berpengaruh genangan-genangan air di rawa-rawa segala macam gitu, Mbak Dian? Pasti Pak, kalau masalah genangan air yang ada yang tidak kita bersihkan itu pasti berpengaruh kepada perindukan jentik nyamuknya, seperti itu. Yeah. Ya, pernah dilakukan di Kota Prabu Muli itu pernah survei vektor nyamuk yang dilakukan oleh Litbang Batu Raja, yang ditemukan hasil ditemukan di masyarakat itu perindukan jentik nyamuknya juga lumayan masih tinggi Pak, di atas rata-rata, seperti itu. Ya, saya coba sapa dulu Pak Yudi. Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Halo, ya Pak Salman. Itu gambaran yang sekilas diberikan oleh Mbak Dian untuk Sumatera Selatan. Karena Kota Palembang merupakan kota atau daerah yang terpadat penduduknya di Sumatera Selatan. Bagaimana gambaran Kota Palembang? Dengan pertanyaan yang sama. Kemudian juga kalau bisa dibilang kecamatan mana aja yang paling rawan DBD. Apakah sama halnya dengan pandemi? Apakah bisa dikatakan juga daerah tertentu, kalau kecamatan tertentu
termasuk zona merah atau kuning untuk DBD gitu. Ya, terima kasih Pak Salman. Jadi untuk data Kota Palembang sampai dengan Januari Ya. sampai Oktober 2020, kasus DBD kita 414. Jadi 414 ya. 414. Nah, angka tersebut kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2016, 2017 sampai 2019, angka DBD tahun ini merupakan angka DBD dengan kasus terendah. Terendah, alhamdulillah. Ya, jadi biasanya di bulan sampai dengan bulan Oktober kasus kita sudah lebih kurang 700 sampai 800-an Ya. sampai dengan bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober 2020 ini kasus DBD di Palembang baru mencapai 414 ya. Nah, ini kita belum menyimpulkan apakah memang DBD-nya berkurang atau memang ada kaitan dengan katakanlah fenomena ketakutan masyarakat untuk datang ke Paskes, termasuk rumah sakit, termasuk puskesmas. Karena sekarang lagi pandemi COVID, masyarakat cenderung menahan diri, ya. Kalau ada demam, kalau tidak benar-benar parah, mereka takut mendatangi Paskes. Nah, itu yang kita khawatirkan. Saya potong dulu. Ya. Kalau demam berdarah itu kan nggak bisa ditangguh-tangguhkan. Flu pilek semacam bisa ditangguhkan, nggak ke rumah sakit. Ya. Mas. Ya. Tapi kalau demam berdarah kan bisa langsung fatal kalau terlambat penanganan gitu. Ya, benar Pak. Nah, gejalanya itu kan hampir mirip ya, terutama demam, ya, terutama demam. Demamnya kan demam mendadak, 2-7 hari timbul demam dan demamnya bisa sampai 40 derajat Celcius. Nah, masyarakat kadang khawatir, ada mempunyai ketakutan kalau datang ke Paskes, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, mereka mungkin takut di swab ya, padahal SOP kita kalau ada orang demam mendadak, ada keluhan yang lain mengarah ke COVID itu kita swab untuk menemukan kasus COVID secepat mungkin. Nah, ini yang menurut kami perlu pemahaman masyarakat bahwa antara DBD dan COVID itu berbeda. Ya. Berbeda. Itu Pak Salman. Jadi kita tahu di DBD ada beberapa fase 1, 2, 3, 4. Sampai kalau masyarakat bisa, yang bersangkutan bisa melewati fase kritis, artinya dia akan selamat. Tetapi kalau dia tidak bisa melewati fase kritis di hari kedua dan hari ketiga, dan demamnya tetap berlanjut, tetap dibiarkan di rumah, dan itu yang kita khawatirkan akan mengarah ke kematian terhadap DBD. Artinya potensi tidak terdatanya masyarakat yang kena DBD ada potensi demikian gitu? Ada potensi demikian, karena iklimnya hampir sama ya. Ya. Jadi kalau kita lihat 2016 sampai 2019 kemarin, itu tren DBD itu paling tinggi di bulan Januari. Selalu numpuknya di bulan Januari, paling banyak ya. Nah, di bulan-bulan November, Oktober, November, Desember ini kalau kita buat grafik itu lagi di lereng bukit atau lereng gunung, jadi lagi menanjak. Nanti paling tinggi maksimalnya di bulan Januari. Nah, artinya untuk pengendalian DBD melalui pemberantasan sarang nyamuk di bulan-bulan sekarang ini adalah bulan-bulan yang sangat tepat sekali menurut kami. Jadi karena masyarakat timbul semacam fobia atau semacam ketakutan yang tidak beralasan. Menurut kami hampir semua penyakit yang dialami oleh masyarakat mereka cenderung menahan nih, ya, cenderung menahan di rumah, mengatasi sendiri. Apakah itu dengan beli obat di warung atau kemana, saya kurang tahu, tetapi kecenderungan itu pasti ada. Karena kita lihat hampir semua kunjungan rumah sakit dan puskesmas, ya, itu di 2020 ini menurun semua, Pak. Ya, kunjungannya menurun. Tadinya biasa ada satu puskesmas per hari kunjungannya bisa sampai 100 pasien. Ya. Tetapi sekarang bisa turun 30 sampai 50 pasien. Rata-rata 50% penurunannya. Artinya itu dibingkai terkungkung oleh pandemi COVID-19. Ya, itu yang membuat artinya masyarakat sebenarnya DBD-nya ada, ya. DBD-nya ada, tetapi masyarakat menahan diri untuk datang ke Paskes. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Yang kita harapkan bila ada masyarakat yang memang anggota keluarganya terutama anak-anak
mempunyai gejala demam, demam mendadak, suhu tinggi ya, mengarah ke DBD, itu cepat datang ke Paskes baik rumah sakit maupun puskesmas. Karena tadi yang dijelaskan oleh Bu Dion, untuk menekan angka kematian itu semakin cepat kasus itu ketemu, maka akan semakin bagus ditanggulangi juga gitu. Iya. Ya. Kalau kita klasifikasi, kalau Mbak Dion tadi menjelaskan kan untuk yang terkena DBD ini justru pria yang tertinggi gitu. Nah, kalau di Palembang bagaimana? Kemudian bisa diklasifikasi enggak kecamatan mana yang paling rawan 2 tahun atau 3 tahun terakhir di Kota Palembang gitu? Karena ada istilah di daerah timbangan di kilometer 10,5 itu saya beberapa kali mendapat penjelasan dari dokter puskesmas atau dokter pribadi, itu justru pandemi paling tinggi, DBD paling tinggi di Kota Palembang itu. Antara baik itu yang di Alang-Alang Lebar maupun juga yang di Sukarame gitu. Ya. Jadi kalau menurut jenis kelamin, kita datanya sama Pak dengan data yang ada di provinsi, cenderung lebih banyak laki-laki. Nah, untuk umur dari 414 tadi, 200 orang berada pada kelompok umur 5 sampai 14 tahun. Artinya masih didominasi pada anak-anak usia apa nih? Usia SD ya. Nah, kemarin kita prediksi bahwa penularan DBD ini terjadi di sekolah ya. Tetapi dalam kenyataannya sejak bulan Maret atau April, sekolah itu kan tutup. Sekolah itu tutup. Nah, kita prediksi kasus DBD pada kelompok umur 5 sampai 14 tahun ini juga turun. Nah, ternyata angkanya tetap seperti itu. Asumsinya berarti penularan DBD itu tetap terjadi di rumah. Ya, nah, untuk kalau kecamatan, begitu, baik provinsi maupun kota, itu kan kelompok laki-laki yang tertinggi gitu. Ini faktor apa? Karena banyak aktivitas di luar atau apa yang membuatkan laki-laki lebih tinggi angkanya gitu? Secara umum ya untuk kaitan dengan aktivitas biasanya anak laki-laki lebih aktif dibandingkan anak perempuan ya, lebih banyak bermain dan sebagainya. Semestinya kalau secara logika anak laki-laki itu lebih banyak aktif, lebih banyak bergerak, kemungkinan untuk digigit nyamuk itu akan lebih kecil dibandingkan anak perempuan. Logikanya seperti itu. Ini pertanyaan justru bagus gitu. Ya. Justru laki-laki yang banyak bergerak aktivitas di luar, justru kecil kemungkinan terkena DBD. Kenapa gitu? Ya, kita tidak tahu, kebetulan saja mungkin dikaitkan dengan daya tahan tubuh atau dikaitkan dengan status imun ya, dengan gizi dan sebagainya. Kita belum teliti Pak. Apakah saya tidak tahu, kalau Bu Dion ada pernah membaca literatur, nanti bisa Bu Dion tambahkan. Tapi kalau kita lihat, ini adalah suatu hal yang menarik, di mana laki-laki lebih banyak bergerak, aktivitasnya lebih banyak, karena kita tahu nyamuk itu menggigitnya pada saat orang tidak bergerak, itu logikanya ya. Dan jumlah anak laki-laki dibandingkan dengan jumlah anak perempuan pasti lebih banyak jumlah anak perempuan ya, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Nah, itu yang mungkin menarik, ke depan akan kita teliti juga. Nah, tadi Pak ini nanyakan juga tentang kecamatan Pak ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari 414 di 2020, yang paling banyak itu Sukarami. Kecamatan Sukarami itu ada 58 kasus 2020. Dan yang kedua adalah Kecamatan Ilir Barat 1. Ya. Ilir Barat 1 dan Sukarame itu justru jauh dari pinggiran sungai. Jauh. Jadi tidak ada hubungan sungai, Pak. Kalau kami lihat ini mungkin kaitan dengan kepadatan ya. Kepadatan dan mobilisasi penduduk. Jadi semakin padat wilayah itu, risiko untuk DBD-nya akan semakin besar. Kenapa? Karena jarak terbang nyamuk itu kan rata-rata 100 meter ya. 100 meter. Jadi kalau lingkungan itu padat, dia bisa saja menggigit satu orang, lalu dalam jarak radius 100 meter, kalau orangnya banyak, kemungkinan untuk yang digigit dari satu ekor nyamuk itu akan lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah yang kepadatannya kurang. Nah, ini kita lihat seperti di wilayah Gandus termasuk sedikit ini, hanya berapa nih, 27 kasus.
Karena Padahal banyak gandus hutan, itu karena masih wilayahnya banyak hutan gitu. ya, jadi tidak ada kaitan dengan air, tidak dengan sungai karena Aedes aegypti sebenarnya di sungai di daerah apa aliran Aliran sungai air. justru tidak. Yang Oh. banyaknya adalah pada situasi yang Genang. padat dan di situ banyak tempat perindukan nyamuk, terutama ada bak kamar mandi ataupun ada bekas sampah yang ada bekas air mineral, tempat penampungan air itu yang akan menjadi tempat perindukan nyamuk. Dan jentik-jentik demam berdarah ini termasuk nyamuk yang elit gitu. Ya, dia senangnya di air bersih. Betul, Jadi air bersih. ya dia tidak senang di air kotor ya, seperti kita berpikir oh bagaimana dengan di selokan, di parit. Ternyata dia tidak senang, dia senangnya di air bersih. Misalkan ada permukaan yang keras, apakah kaca, plastik, begitu hujan, dia menampung air, kan itu airnya tergenang ya dan bersih. Nah, Aedes aegypti senang di tempat seperti itu. Mbak Dian, barangkali pertanyaan yang ada yang lebih spesifik dengan Pak Yudi tadi, kenapa fenomena laki-laki itu belum terjawab sepenuh oleh Pak Yudi tadi gitu? Ya, baik. Sebenarnya kita di pusat juga pada saat pertemuan juga fenomena seperti ini juga terjadi. Kenapa laki-laki lebih banyak terjadi kasus DBD? Seperti kata Pak Yudi tadi, aktivitas yang tinggi pada laki-laki sebenarnya membuat mereka banyak bergerak. Sementara nyamuk itu menggigit pada saat kita berdiam diri. Tapi menurut pernah literatur yang saya baca itu, kalau dari segi kebersihan, memang laki-laki itu lebih kurang peduli dibandingkan pada wanita. Yang lebih mengutamakan kebersihan itu adalah wanita ya dibandingkan laki-laki. Mungkin itu juga bisa dijadikan alasan. Wanita juga ketika sudah mandi seringkali menggunakan parfum seperti itu, bajunya yang digunakan baju bersih, wangi. Sementara laki-laki kadang-kali suka menyepelekan tentang aroma tubuh, jenis pakaian yang berganti seperti itu. Mungkin itu juga yang menyebabkan nyamuk suka sekali mendekati laki-laki seperti itu. Ya, tapi ya, kalau dikatakan Pak Yudi tadi justru laki-laki lebih kebal sedikit ketimbang iya, kalau imunitas sih. Ya. Kalau imunitas juga kita nggak bisa mengukur ya Pak seperti itu. Bisa jadi laki-laki yang tergigit itu dengan imunitasnya yang pada saat tubuhnya masih rendah seperti itu. Iya. Iya. Pada kondisi-kondisi apa saja masyarakat sangat rentan digigit nyamuk ini? Apakah dengan stamina yang bagus juga bisa tetap rentan kena gigitan nyamuk gitu? Mbak Dian. Oh iya, kalau masalah imunitas, sebagian besar penyakit itu ketika imunitas tubuh kita menurun, bukan hanya DBD, penyakit lain juga bisa dengan mudah tertular seperti itu ya Pak ya. Kalau ditanya kondisi seperti apa yang mudah menularkan itu, karena DBD itu ada waktu menggigit, waktu menular seperti itu. Itu dia itu ketika kita lengah di pagi atau sore hari, itu adalah waktunya demam berdarah, nyamuk demam berdarah menggigit seperti itu ya Pak. Terus jenis pakaian yang digantung seperti itu adalah yang berpotensi untuk tempat nyamuknya hinggap seperti itu. Yang bergantung gelap seperti itu lebih berisiko terhadap nyamuk demam berdarah itu sendiri berkumpul. Terus seperti kata Pak Yudi, tempat penampungan di air bersih yang biasanya tidak kita sadari seperti di belakang lemari es, belakang dispenser itu adalah tempat perindukan seperti itu. Itu yang sering kali kurang disadari. Seperti itu. Ada lagi ban-ban bekas. Kita kan sering kali ada ban-ban bekas di sekitar rumah. Itu tempat yang paling disukai oleh nyamuk demam berdarah. Gelap dan terlindung dari air hujan seperti itu. Iya. Seperti itu Pak Kang. Mungkin Pak Yudi, pertanyaan saya pernah dengar ketika nyamuk atau apa setelah menyerang sasarannya, dia langsung koid, katakanlah mati gitu.
Tetapi dengan jentik-jentik demam berdarah ini atau nyamuk ini, berapa biasanya dengan sasaran, kalau punya sasarannya sampai 5 orang dia udah langsung mati. Apakah memang demikian enggak fenomena yang terjadi dengan jentik-jentik ini gitu? Atau barangkali dia justru lebih tahan hidup nyamuknya gitu? Ya, nyamuk ini umurnya kan tidak panjang, Pak. Rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan umur Ya. nyamuk. Belum lagi dipengaruhi faktor yang lain ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah umurnya memang pendek, 2 bulan sampai 3 bulan. Tetapi sekali bertelur, satu bisa ratusan, sehingga jadi nyamuk juga akan lebih banyak dibandingkan dengan makhluk lain. Ya. Nah, pertanyaan Pak Salman tadi, apakah seperti di serangga lain setelah dia menggigit dia akan mati? Ya. Ya. Kalau di literatur yang kita baca tidak ada. Jadi selagi dia masih merasa lapar dan belum kenyang menghisap darah, dia akan mencari lagi mangsa lain. Jadi bisa saja satu ekor nyamuk bisa menggigit 1 atau 2 orang atau lebih, tergantung daya tampung di saluran pencernaan dia sudah berapa banyak darah yang dia sudah hisap ya. Jadi kalau ada tadi Pak Salman mengatakan setelah menggigit orang nyamuknya mati, saya belum baca di literatur ya. Ya. Nah, terus saya tambahkan juga dari pertanyaan tadi, saya terpikir kenapa laki-laki ini lebih banyak. Mungkin katakanlah dari segi berpakaian, anak laki-laki kan lebih banyak terbuka dibandingkan dengan perempuan ya. Karena anak laki-laki biasanya pakai celana pendek. Kalau perempuan kan mungkin pakai pakaian yang lebih tertutup. Sehingga permukaan kulit untuk digigit nyamuk ini kemungkinannya lebih kecil atau luasnya juga akan lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki. Belum lagi memang tadi kata Pak Dion, kalau anak laki-laki dari segi katakanlah pakaian di kamar, mungkin pakaian-pakaian yang bergantungan itu lebih banyak di kamar anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Sehingga pada saat sore ataupun pagi, artinya pakaian-pakaian bergantungan tersebut merupakan sumber nyamuk bersarang juga. Itu yang katakanlah bisa kita analisa mengapa salah satu penyebabnya anak laki-laki lebih banyak terkena DBD dibandingkan dengan anak perempuan. Mbak Dian? Iya. Untuk Sumatera Selatan, kecuali yang 3 tadi dari catatan beberapa tahun yang lalu, itu daerah rawan lainnya, kalau tadi kan catatan sudah tercover gitu. Daerah sebenarnya yang berpotensi rawan itu sendiri selain Palembang, Prabu Muli dan Banyuasin ada nggak? Tapi fluktuatif turun naik gitu. Oke, baik Pak. Kalau dari pantauan kita itu di tahun 2019, selain kabupaten kota yang saya sebutkan itu yang kasus demam berdarahnya tinggi, itu juga terjadi di kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu juga penyumbang kasus di Sumatera Selatan, penyumbang kasus tinggi di Sumatera Selatan, dan rata-rata di 17 kabupaten kota itu demam berdarah memang ada kasusnya, Pak. Artinya kalau boleh disimpulkan sementara, salah satu faktor utama itu kepadatan penduduk dan kesadaran masyarakat. Iya, betul. Kesadaran masyarakat itu memang menjadi faktor utama dari meningkatnya kasus demam berdarah, karena demam berdarah ini dianggap sepele. Seperti pantauan kita itu rata-rata tiap lingkungan rumah tangga itu terhadap jentik nyamuk tersendiri itu mereka masih kurang peduli ya Pak ya, masih kita lihat saja, kalau saya lihat di rumah tetangga, rumah sekitar, tempat umum, ketika saya melihat itu masih ada jentik nyamuk yang terlihat di tempat penampungan yang ketika saya kunjungi itu pasti ada. Nah, di situ takutnya nanti dari sana sumber penularannya itu terus terjadi. Nah, jadi kita itu juga untuk kabupaten kota itu kita
memberitahukan bahwa masa-masa kritis ya seperti ini di akhir tahun ini adalah saat yang bagus memang untuk melakukan vaksinasi seperti kata Pak Yudi tadi. Karena terjadi peningkatan kasus bakal terjadi di awal tahun. Ya, Pak Yudi, kalau dilihat dari catatan Pak Yudi tadi, Sukarame dan IB1 Ya, yang tertinggi. Sukarami dan IB1, Pak. Ya, tetapi bagaimana dengan bukit kecil? Maaf, bukan berarti menafikan gitu. Kalau ciri-ciri gantungan baju, kebersihan, segala macam, dalam tanda kutip 23 ilir, 24 ilir, dan 26 ilir yang banyak rumah susun, itu tidak tercover sepertinya gitu. Ya, Bukit Kecil ini di data kami 2020 hanya ada 7 kasus DBD. Ya, secara teori lingkungan itu tetap berhubungan dengan timbulnya penyakit yang tadi saya singgung dengan banyaknya pakaian yang bergantungan di kamar, belum lagi lingkungan yang kotor, banyak sampah yang begitu hujan dia bisa menampung air dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kasus yang kita temukan ini seperti tadi saya sebut Bukit Kecil ada 7 dan Sukarami ada 58 di 2020 ini. Ini kan tergantung faktor kesadaran masyarakat juga untuk berobat, Pak Salman. Ya. Jadi katakanlah kalau di Bukit Kecil itu kasusnya banyak, tetapi kesadaran masyarakat untuk segera datang ke rumah sakit atau ke puskesmas itu rendah, sehingga kasus yang dapat kita ternotifikasi dan kita catat juga itu akan kecil. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Bukit Kecil itu katakanlah kecil gitu. Ada ke lingkungan yang lebih jelek, ada lingkungan yang kumuh, kasusnya dikit. Tetap penyakit DBD dengan lingkungan tetap ada hubungan. Tetapi kalau dikaitkan dengan jumlah kasus, bisa saja kita lihat gambaran, mungkin bisa saja kesadaran masyarakat di wilayah Sukarami untuk segera datang ke Paskes dibandingkan dengan di Bukit Kecil itu katakanlah lebih tinggi masyarakat yang ada di Sukarami. Nah, tapi itu baru asumsi saya di awal. Artinya perlu penelitian lebih lanjut ya, itu salah satu penyebabnya. Tapi yang pasti lingkungan tetap berpengaruh terhadap kejadian penyakit DBD. Artinya catatan yang ada di Dinkes Kota Palembang itu justru dari kunjungan pasien ke layanan kesehatan gitu. Ya, itu yang mereka berobat ke rumah sakit, Pak. Ya. Jadi data yang 414 ini diagnosa DBD-nya ditegakkan di rumah sakit. Rumah sakit lapor ke kita bahwa dia mendiagnosa DBD atas nama siapa, umur berapa, jenis kelamin. Nah, itu kita lakukan pengolahan data, kita catat. Ya, karena untuk tindak lanjut apakah dilaksanakan fogging atau tidak, salah satunya adalah laporan DBD dari rumah sakit. Ya, Pak Yudi, saya pernah berpengalaman 2 putra saya serempak kena gitu. Iya. Pertama masuk ke rumah sakit Khadijah itu rasanya hari Senin. Justru yang masuk kedua itu justru yang duluan sakit gitu. Tapi yang masuk pertama justru yang belum kena gitu. Tetapi udah langsung di rumah sakit divonis demam berdarah gitu. Nah, langsung setelah ada catatan di rumah sakit, langsung ada survei ke perumahan. Kebetulan saya tinggal di komplek perumahan di kilometer 11 gitu. Dan langsung dilaksanakan fogging oleh Dinas Kesehatan gitu. Nah, ini sepertinya cara-cara yang demikian sudah terkesan berkurang gitu. Apa kendala yang terjadi baik di Dinkes sendiri maupun di lapangan? Justru yang datang ada fogging yang datang mengatasnamakan LSM dan lain sebagainya yang justru diragukan bahan yang digunakan gitu. Justru nyamuk bertambah banyak gitu. Ya. Untuk fogging ini kan ada prosedurnya, Pak. Jadi tadi kita awali adanya laporan DBD dari rumah sakit. Nah, nanti laporan itu kita 1 kali 24 jam rumah sakit itu harus melapor. Harus melapor ke Dinas Kesehatan baik via WA ataupun dengan cara yang lain dengan melaporkan belangko KDRS, kewaspadaan dini rumah sakit yang memuat umur, alamat, ya, jenis kelamin, diagnosanya apa, apakah tersangka DBD atau dengue shock syndrome.
Nah, nanti dinas menindaklanjuti dengan memberikan data itu ke puskesmas supaya melakukan PI, penyelidikan epidemiologi. Tujuan PI itu adalah untuk meyakinkan bahwa benar atau tidak di wilayah tersebut ada nyamuk Aedes aegypti. Ya. Ya, apa yang dilakukan? Mereka melakukan survei lebih kurang 20 rumah, diawali dari titik rumah orang yang bersangkutan, pasien yang sakit, lalu 20 rumah, ya area sekitar 100 sampai 200 meter, menanyakan apakah ada orang yang demam juga serupa dengan DBD, ya. Lalu yang kedua, mereka melakukan survei jentik. Kalau hasilnya katakanlah ada 1 orang yang mengarah ke DBD atau paling tidak ada 3 orang yang suspek DBD, ada demam juga tanpa sebab yang jelas, dan dari sekian rumah yang disurvei ternyata sudah lebih dari 5% rumah yang ada jentik. Nah, kalau dua-duanya itu terpenuhi, artinya kita yakini di wilayah tersebut ada Aedes aegypti, baru tim kita turun melakukan fogging untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti. Berbarengan dengan itu masyarakat juga harus melakukan PSN, karena fogging itu hanya membunuh nyamuk saja tetapi tidak membunuh jentik. Jadi kalau masyarakat hanya mengandalkan fogging, setelah fogging tidak melakukan PSN, nanti 1 atau 2 minggu ke depan nyamuk itu kan punya siklus dari telur ke pompong, nanti pupa, larva, jadi nyamuk lagi. Jadi sia-sia saja kita fogging. Sebaiknya masyarakat setelah ada tim fogging langsung melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Nah, kalau perkara tadi kata Pak Salman, kegiatan fogging itu banyak dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang tidak diketahui apakah kadar insektisidanya apakah bagus atau tidak. Masyarakat silakan menolak, ya. Masyarakat silakan menolak, karena yang saya tahu itu adalah beberapa orang yang mau mencari keuntungan, keliling dari satu rumah ke rumah lain, nanti mungkin tarik uang 20.000 atau 50.000, tapi tujuan fogging itu mereka tidak tahu. Padahal kita ketahui kalau fogging dilakukan tanpa alasan yang tepat, itu akibatnya adalah nyamuknya bisa resisten, bisa kebal terhadap insektisida yang dipakai, ya. Nah, sekali lagi malah kita 2020 ini karena kasusnya menurun, kita masih ada beberapa dana untuk alokasi fogging 50 sampai 70 titik. Kita mengandalkan laporan dari rumah sakit. Begitu laporan rumah sakit masuk, kita PE, itu akan kita fogging, Pak. 1 sampai 2 hari ke depan kita fogging, kita lihat jadwalnya apakah memang jadwal timnya kosong atau tidak. Kalau jadwalnya kosong, mereka langsung melakukan fogging. Itu Pak Salman. Sumatera Selatan, Mbak Dian. Ya. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk daerah-daerah yang memang seperti Lubuk Linggau, Prabu Muli, dan Banyuasin? Apakah dinas langsung atau maksud saya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait sampai ke RT itu bagaimana efektivitasnya gitu? Baik, kita itu dari Sumatera Selatan, karena kita itu sebagai pembina ya Pak ya, sebagai kebijakan dari kita sendiri, kita itu di tahun 2020 itu sudah membuat edaran dari Gubernur Sumatera Selatan terkait kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD yang kita kirimkan ke 17 kabupaten kota untuk mereka serahkan ke puskesmas wilayah mereka masing-masing. Terus juga kita sudah meneruskan edaran dari Kementerian Kesehatan RI perihal pelaksanaan pencegahan pengendalian DBD dalam situasi pandemi. Kita juga meneruskan surat dari kementerian mengenai protokol dalam tatanan dan adaptasi kebiasaan baru di masa COVID. Kita juga menyiapkan logistik sebagai buffer untuk kabupaten kota, di mana untuk peningkatan kasus DBD untuk waspada dini terjadi KLB. Kita menyiapkan dalam bentuk larvasida, insektisida, maupun RDT dengue. Seperti itu, Pak. Ya. Langkah-langkah ke depan mengantisipasi ini, apakah di Provinsi Sumatera Selatan, kecuali pandemi COVID-19, demam berdarah termasuk yang prioritas diwaspadai betul, termasuk riskan gitu Mbak Dian? Baik, kalau
demam berdarah ini di Sumatera Selatan memang sepanjang tahun menjadi penyakit yang sangat dipedulikan terkait kasus dan kematiannya. Namun kalau dari segi kegiatan maupun dana yang terserap untuk kegiatan untuk program demam berdarah ini pun tersendiri kita mengarahkan kepada langsung ke kabupaten kota yang kita ajarkan, yang kita bimbing untuk menyiapkan segala sesuatu, baik itu sosialisasi ke tingkat puskesmas, ke masyarakat, baik itu fokus di saat yang tepat, seperti itu Pak. Kita lebih mengarahkan mereka bagaimana cara menanggapi, menyiasati untuk menurunkan kasus demam berdarah di tahun-tahun ke depan, seperti itu. Itu yang kita bantu selain yang tadi, seperti itu. Ada nggak daerah dan kabupaten include dengan rumah sakitnya yang tidak serius melaporkan ke dinas provinsi gitu? Untuk sampai saat ini semua kabupaten kota itu serius terkait dengan kasus demam berdarah, karena kasus demam berdarah ini kalau di kalangan kita itu, kalangan pengelola kabupaten kota itu adalah kasusnya penyakitnya politik, seperti itu Pak. Jadi ketika kita tidak waspada terkait demam berdarah itu, walaupun kasusnya tidak tinggi dan kita tidak waspada, itu bakal menjadi masalah tersendiri, seperti itu Pak. Ya. Pak Yudi. Pak Yudi. Ya. Kecuali demam berdarah, penyakit-penyakit apa saja yang ada catatan di Pak Yudi yang memang gampang menular gitu, mewabah ke pihak lain gitu. Apakah demam berdarah termasuk prioritas pertama setelah pandemi COVID-19 gitu? Ya, kalau di standar pelayanan minimal, penyakit menular yang prioritas nasional itu justru TB Pak, tuberkulosis ya. Tuberkulosis, HIV, ya, itu yang menjadi prioritas masuk dalam standar pelayanan minimal, ya. Nah, tetapi untuk DBD, walaupun itu tidak masuk dalam standar pelayanan minimal, kita tetap prioritaskan karena Palembang ini kan kota yang endemis terhadap DBD. Tiap bulan tidak ada kasus DBD, selalu ada. Bahkan yang didukung dari dana APBD untuk program penyakit menular, DBD yang paling besar. Kalau yang lain mungkin ada support dari pendanaan lain, apakah dari donor asing, apakah dari APBN itu tetap ada. Tetapi untuk program DBD selama ini kita tetap prioritaskan. Kita porsi yang paling besar untuk APBD itu terbanyak di program demam berdarah. Dan tidak ada sharing kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam bentuk CSR dalam mengantisipasi DBD ini? Selama ini belum ada Pak, belum ada. Tetapi kita untuk lintas sektor tetap jalan. Ya, lintas sektor dengan beberapa OPD terkait, termasuk camat, lurah, kita sudah membuat edaran di bulan-bulan yang cenderung kasusnya meningkat, kita buat edaran. Untuk bulan ini kita sudah naikkan ke Pak Sekda, mudah-mudahan minggu ini ditandatangani. Itu kita tujukan ke semua camat, lurah, supaya mereka menghimbau melalui ketua RT tetap PSN-nya tetap jalan. Itu yang kita jalankan. Tetapi untuk perusahaan apakah dalam bentuk CSR selama ini belum ada. Apakah tidak ada punya planning ke depan untuk merangkul mereka, karena kan mereka juga bagian dari komunitas masyarakat yang perlu partisipasinya dalam penyakit mewabah ini gitu. Untuk planning tetap kita pikirkan. Pernah kita beberapa kali membuat suatu proposal untuk suatu kegiatan. Misalnya kita pernah membuat kegiatan kampung bebas jentik, ya. Kampung bebas jentik, kita melibatkan kader, nanti inisiasi dari kita, ada kader yang turun secara rutin ke masyarakat, tetapi sampai sejauh ini realisasinya belum ada bentuk CSR-nya. Oh, gitu. Mbak Dian. Iya.
Eh, kecuali medis, sebenarnya ini proporsinya proporsi tenaga medis gitu. Namun dari segi ruang lingkup kesehatan masyarakat mungkin Mbak Dian bisa memberikan penjelasan. Kecuali tindakan medis, ada nggak upaya-upaya lain yang bisa dilakukan masyarakat pencegahan dan mengantisipasi dan pengobatan demam berdarah yang tidak harus masuk ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit atau klinik-klinik lainnya gitu. Oke, baik Pak. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Itu slogan yang utama yang ada dalam program DBD. Jadi walaupun tips kita untuk pencegahan kasus demam berdarah itu sendiri, kita tetap melakukan 3M untuk setiap lingkungan masyarakat melakukan 3M. Ulang ya Pak. Sekarang kita mendaur ulang barang bekas seperti itu. Terus menaburkan menaburkan lasfasidasi di wilayah-wilayah dengan padat penduduk yang endemis seperti itu untuk pencegahan nyamuk demam berdarah, membunuh jentik nyamuk demam berdarah. Terus juga plusnya lagi kita itu kalau bisa itu di tempat penampungan air itu kita menggunakan ikan tempalo seperti yang dilakukan oleh Kota Palembang untuk membunuh jentik. Terus tidak menggantung pakaian yang ada di pakaian bekas yang ada di yang sudah kita pakai di kamar atau dimanapun itu seperti itu. Itu langkah pertama untuk pencegahan demam berdarah bagi individu, bagi rumah tangga seperti itu. Dan kalau masalah pengobatan, sebenarnya DBD itu pengobatan obat yang paling efektif itu belum ada. Mereka itu notabene itu adalah mengobati gejala-gejala yang ada, mengobati demam, meningkatkan trombosit seperti itu saja pengobatannya. Jadi hendaknya itu masyarakat menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, menjaga asupan makanan seperti itu di masa pandemi seperti ini. Ya, Pak Yudi, kriteria apa saja yang terhadap pribadi seseorang yang bisa dikatakan atau disebut kebal oleh serangan jentik-jentik demam berdarah ini? Ada nggak yang bisa dikatakan kebal gitu? Kalau dikatakan kebal tidak ada Pak. Cuman yang kita tahu kan tipe dari virus penyebab DBD itu virus dengue itu kan ada empat tipe ya. Jadi secara logika kalau satu orang sudah terkena DBD, katakanlah tipe yang pertama, untuk terkena DBD lagi tipe yang pertama kemungkinan dia akan tidak bisa terkena lagi DBD untuk tipe pertama ya. Kalau dia kena DBD lagi kemungkinan dia kena DBD yang tipe kedua, ketiga atau keempat ya. Nah, artinya secara logika karena sampai sekarang baru ada 4 tipe virus dengue itu, satu orang itu maksimal seumur hidup kena DBD 4 kali. Ya, bisa kena 4 kali gitu? Maksimal itu Pak. Jadi kalau dia pernah kena DBD pertama dengan yang oleh tipe yang pertama, untuk tipe kedua, ketiga, keempat dia akan bisa. Tapi untuk yang pertama dia udah kebal. Tapi kalau bisa, ya orang jangan kena DBD ataupun sudah pernah kena DBD jangan lagi kena DBD. Tetap intinya adalah pencegahan dengan 3M tadi logikanya. Artinya walaupun stamina tinggi masih berpotensi kena DBD gitu. Ya tergantung juga, belum tentu juga ya. Kalau memang stamina kita kuat, stamina kita tinggi, ada Aedes aegypti yang membawa virus, belum tentu juga kita bisa langsung sakit ya. Tetap stamina atau daya tahan tubuh itu pengaruhnya ada ya. Belum tentu seseorang yang digigit Aedes aegypti tahu-tahu besok langsung kena DBD. Ya kalau imunitasnya kuat, bisa saja dia tidak kena DBD, Pak. Jadi pada prinsipnya adalah kita tetap meningkatkan stamina dengan tadi ya, istirahat, lalu makan makanan bergizi. Dari faktor lingkungan, sumber penular atau tempat bersarang nyamuk itu harus kita hilangkan. Sehingga walaupun kita stamina kita kuat,
kita tidak tahu dengan orang lain ya, apakah stamina-nya bagus atau tidak, atau bisa saja stamina kita ini kan naik turun. Kadang kita kuat, tetapi begitu kita mengalami kelelahan, mengalami stres, kan imunitas itu akan turun. Nah, yang penting adalah sumber penular DBD itu yang harus kita hilangkan. Logikanya kalau tidak ada Aedes aegypti, virus itu tidak akan pindah ke satu orang ke orang lain. Karena kalau ada orang yang kena DBD, tidak ada Aedes, Aedes itulah yang membawa virusnya. Ya, ya. Gitu, Pak. Karena ini penyakit yang menular lewat gigitan nyamuk. Tidak bisa satu orang kena DBD menularkan ke orang lain secara langsung, tidak bisa. Harus ada media perantara. Medianya adalah nyamuk. Jadi sekali lagi intinya media perantara itu yang harus dihilangkan. Ya, artinya karena dalam satu rumah tangga dengan makan seperti makan bersama segala macam, tertukar gelas minum ataupun sendok makan segala macam, itu jelas tidak akan kena gitu. Ya, yang itu aman, tidak bisa tertular virusnya. Ya, karena virus ini kan ada di dalam darah. Ya. Nah, yang memindahkan virusnya itu dari satu orang ke orang lain adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya, ya. Dan tidak semua jenis nyamuk juga, hanya kenapa Aedes ini saya aegypti tanyakan? Karena ada mitos di tengah-tengah masyarakat, ada pemahaman di tengah masyarakat bahwa yang demam berdarah itu juga perlu diisolasi agar tidak menyebar ke yang lain gitu. Nah, pemikiran perlu isolasi itu supaya nyamuk tidak menggigit dia, Pak. Jadi kalau dia isolasi tempat tidur tersendiri, tempat tidur yang tertutup. Jadi kalau di lingkungan kita ada Aedes aegypti, kemungkinan Aedes aegypti menggigit yang bersangkutan itu sudah terhalangi karena dia diisolasi. Pemikirannya seperti itu, bukan jadi, supaya logikanya demikian gitu. Ya, logikanya seperti itu, Pak. Artinya sesudah menggigit nyamuk, menggigit yang korban, kena DBD, berpotensi pindah ke tempat yang lain gitu. Ke tempat lain lewat perantara nyamuk. Jadi penyakit ini kan ditularkan lewat nyamuk. Ya, ya. Logikanya kalau Aedes aegypti-nya tidak ada, walaupun di lingkungan itu ada orang yang kena DBD, tidak bisa orang itu menularkan DBD-nya ke orang lain. Baik. Menghadapi karena September, November, Desember ini masih grafiknya rendah, berpotensi nanti Januari, Februari musim berubah. Apa closing statement Pak Yudi terhadap masyarakat di Kota Palembang mengantisipasi penularan demam berdarah ini? Ya, jadi dibuat di grafik ya, selalu Januari itu tinggi. Ya. Menanjaknya kapan? Mulai dari Oktober, November, dan Desember. Nah, harapan kita kepada masyarakat, kita menghimbau supaya gerakan 3M itu dimaksimalkan di 3 bulan terakhir ini. Jadi semua tempat perindukan air, bukan hanya bak kamar mandi, tetapi banyak. Selain itu ada pas bunga, ada tempat minum burung, atau bisa juga ada talang air yang rusak, atau pagar rumah yang ada ujung bambu yang lebih, itu semua ditutup, dibersihkan ya. Kalau tidak bisa dihilangkan, ditutup. Begitu juga drum-drum tempat penampungan air, kalau memang tidak dipakai di tempat luar, ditutup ataupun dibersihkan. Kalau ada kolam kecil yang memang tidak mungkin dikuras, itu diberi ikan pemakan jentik, contohnya adalah ikan aduan atau ikan tempalo. Jadi semuanya harus melakukan 3M, Pak. Menutup, membersihkan, ya, menguras, dan M yang terakhir itu bukan lagi mengubur. Kalau dulu kan mengubur. Ya. Nah, ini Badan Lingkungan Hidup protes kepada kesehatan, kok barang-barang bekas plastik sampah dikubur. Nah, yang benarnya adalah mendaur ulang atau menyingkirkan. Jadi kalau di halaman rumah itu ada ban bekas dan memang tidak terpakai, silakan didaur ulang atau disingkirkan di tempat yang memang tidak terbuka sehingga begitu hujan dia tidak bisa menampung air. Itu yang kita harapkan ke masyarakat sehingga tempat perindukan nyamuk ini hilang. Logikanya kalau nyamuk itu tidak ada tempat perindukan, nyamuknya juga tidak akan bisa untuk berkembang biak. Mbak Dian, closing statement-nya karena di penghujung waktu. Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Ya, sinyalnya Pak. Imbauan terhadap masyarakat atau juga tenaga medis di lapangan, di rumah sakit, puskesmas atau di mana gitu? Oke, intinya sama saja sama Pak Yudi, tingkatkan PHBS, tingkatkan kebersihan diri, terus lakukan 3M, menguras, menutup,
mendaur ulang barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti plastik dan lainnya. Terus jangan menggantung pakaian-pakaian bekas yang tidak digunakan, yang sudah digunakan. Dan jangan lupa minum vitamin, banyak istirahat. Seperti itu saja sih Pak. Baik, terima kasih Mbak Dion dengan Pak Yudi yang telah membahas masalah demam berdarah. Menghadapi itu, mudah-mudahan masyarakat melek mata, mendengarkan dan menonton tadi sehingga melakukan antisipasi ke depan. Terima kasih kehadirannya Mbak Dion. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama. Terima Ya, kasih Pak Sarman, assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih para pemirsa Seripoku TV dan Tribun Sumsel TV. Mudah-mudahan apa yang telah kami diskusikan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Seripoku TV dan Tribun Sumsel. Bye.